Selamat malam sahabat meja doa. Malam hari ini kita berdoa lagi. Saya akan melayani saudara-saudara dan akan mendoakan semua saudara-saudara yang ada di rumah. Dan kita juga akan mempelajari satu bagian dari ayat Alkitab, kitab suci. Lalu kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Nah saudara-saudara, malam hari ini saya main gitar, saya memimpin pujian, dan saya juga menyampaikan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku na 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 Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita sama-sama akan mempelajari satu bagian firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami berkumpul bersama-sama. Kami ada di rumah kami masing-masing, dan kami akan berdoa bersama-sama, dan kami akan mendengarkan sebagian dari pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, pada malam hari ini saya ingin membagikan pelajaran firman Tuhan yang berkaitan dengan doa. Ya, saya bilang ini judulnya adalah kuasa doa, bahwa
doa kita itu menurut Alkitab sebetulnya ada kuasanya. Jadi berkuasa. Kita belajar dari seorang yang namanya Nabi Elia, yang firman Tuhan katakan dia berdoa supaya tidak turun hujan 3,5 tahun, dan akhirnya juga tidak turun hujan pada waktu itu, saudara-saudara. Nah, setelah dia berdoa supaya hujan turun, lalu hujan itu turun, itu kuasanya. Nah, kemudian di dalam Alkitab ini ada yang namanya kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 bagian B, dia menjelaskan mengenai doa Nabi Elia itu. Nah, saya akan membacakan satu saja ayat firman Tuhan, tapi ayat ini mempunyai muatan yang sangat besar ya saudara-saudara ya. Jadi firman Tuhan mengatakan begini di dalam kitab Injil, dalam kitab Yakobus ya, kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 bagian B saja. Begini firman Tuhan katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saudara perhatikan ada 3 hal di sini. Doa orang yang benar. Kemudian yang kedua dikatakan bila dengan yakin didoakan. Lalu yang terakhir dikatakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya ini artinya Tuhan mengabulkan doa kita apabila kita berdoa dengan cara yang benar. Nah, saudara-saudara, penting sekali kita perhatikan bahwa bagian yang pertama mengatakan bahwa doa orang yang benar. Nah, saudara-saudara, ini ada 2 hal. Pertama adalah orangnya dulu benar. Kalau saudara-saudara bukan orang benar, saudara masih suka tipu orang, saudara suka ambil uangnya orang, suka mencuri, suka main judi, kalau saudara-saudara kalau saudara suka pakai narkoba, saudara belum hidup di dalam kebenaran, sukar sekali doa saudara itu dikabulkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama-tama doa orang yang benar, orangnya yang dulu benar. Nah, ada kabar baiknya, bukan berarti kalau saudara-saudara seorang pencuri atau suka mencuri atau suka menipu orang lain, atau saudara-saudara barangkali suka pukul orang lain, terus selama itu doa saudara tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Tidak. Jadi jalan keluarnya adalah saudara mengaku dosa saudara kepada Tuhan. Pada waktu saudara mengaku dosa-dosa saudara, kesalahan-kesalahan saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghapuskan semua dosa-dosa saudara. Saudara muncul sebagai orang yang benar. Nah, itu dulu saudara-saudara yang pertama. Nah, saudara-saudara, yang kedua dari doa orang yang benar itu adalah bahwa doanya juga harus benar. Ya, saudara-saudara, kalau saudara berdoa karena saudara tidak senang dengan tetangga saudara yang suka membuat keonaran atau buang sampah sembarangan, atau saudara tidak suka karena dia tegur sapanya kurang manis, lalu saudara tidak senang, lalu saudara berdoa sama Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan tolong ini tetangga saya ini, hancurkan dia Tuhan, biar dia ketabrak mobil, biar dia patah kakinya. Ya saudara-saudara, tentunya itu bukan doa yang benar. Dan saya percaya doa-doa yang untuk memuaskan hawa nafsu kita tidak mungkin akan didengarkan oleh Tuhan atau dikabulkan oleh Tuhan. Nah, tetapi kalau doa kita itu benar, memang benar. Misalnya saudara-saudara di PHK, lalu saudara berdoa minta sama Tuhan supaya dapat lowongan pekerjaan. Nah, itu doa yang benar apa tidak? Benar. Karena memang orang harus kerja dan orang harus dapatkan uang, dan orang harus dengan uang itu bisa belanja, kemudian bisa makan. Nah, saudara-saudara, apa lagi? Kalau saudara-saudara berdoa misalnya hari ini saudara tidak ada makanan, lalu saudara berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati saudara, doa benar apa tidak? Benar. Itu benar sekali. Jadi saudara bisa berdoa dengan doa-doa yang benar. Apa yang menjadi pokok-pokok doa saudara? Misalnya saudara sekarang ada yang sedang sakit, lalu kemudian saudara membutuhkan Tuhan untuk menolong saudara, saudara berdoa dan saudara minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan saudara. Nah, itu doa yang benar. Kalau saudara-saudara ada yang sedang kuliah, lalu kemudian tidak bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik, akhirnya di ultimatum akan di DO, atau karena saudara tidak bayar uang kuliah, saudara akan dikeluarkan, lalu saudara berdoa kepada Tuhan,
Dan saya percaya doa itu adalah doa yang benar. Dan kalau saudara sudah punya doa yang benar itu, sekarang bagaimana caranya mendoakannya? Nah, firman Tuhan mengatakan, bila dengan yakin didoakan. Bila dengan yakin. Nah, saudara-saudara, kata yang dipergunakan di dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya adalah kata energumene. Jadi doa dengan yakin itu disebut energumene, berasal dari kata energik. Jadi doa yang yakin itu adalah doa yang energik. Bagaimana doa yang energik itu, saudara-saudara ya? Doa yang energik itu ya pertama-tama berdoa dengan iman. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau meminta, Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau meminta, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Nah, kalau saudara-saudara sudah berdoa dengan iman, dengan yakin bahwa saudara punya doa itu didengar oleh Tuhan, maka saudara tidak usah ragu lagi. Tinggal tunggu waktunya, tinggal tunggu jamnya saja. Perbedaan kita dengan Tuhan kan kita berdoa dan Tuhan memberikan tepat sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan, bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan itu namanya kairos, ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, kadang ada orang yang berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan tolong saya. Baru dia berdoa, lalu dia berpikir, doa saya itu tadi didengar enggak ya sama Tuhan? Doa saya tadi itu nyampe enggak ya sama Tuhan ya? Kira-kira Tuhan mengabulkan apa enggak? Nah, itu berarti saudara sedang berdoa dengan ragu-ragu. Saudara sedang berdoa bukan dengan keyakinan, tetapi dengan keraguan. Saya percaya doa seperti begitu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita berdoa dengan energik, itu yang pertama-tama kita berdoa supaya kita berdoa dengan yakin supaya Tuhan mengabulkan doa kita, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, saudara-saudara, kita berdoa dengan energik itu artinya doa dengan bergumul dan berusaha terus-menerus kita berdoa kepada Tuhan. Kita doakan, mungkin kita memberikan waktu khusus namanya. Orang yang bergumul di dalam doa itu dia memberikan waktu khusus. Kalau dia tidak pernah doa malam, dia tidak pernah ikut meja doa, dia berjanji sama Tuhan mau ikut meja doa. Setiap kali doakan oleh pendeta Salmon Girsang, saya akan angkat tangan dan saya akan doakan doa saya. Nah, saudara-saudara, itu artinya saudara memberikan waktu untuk saudara mendoakan pokok doa saudara-saudara. Bisa juga dengan berpuasa, saudara berdoa dan saudara berpuasa. Nah, saya kasih satu cerita tentang doa yang dengan berpuasa ya, saudara-saudara. Ini ada seorang pendeta di India. Dia membangun gerejanya karena dia punya gereja ini baru, lalu dia sepakat dengan pengurus gereja untuk membangun gereja dengan pinjam uang di bank. Waktu dia pinjam uang di bank, pengurus gerejanya ini ada yang berjanji, si A setiap bulan kasih uang sekian, si B kasih uang setiap bulan sekian, si C sampai 7 orang. Akhirnya kalau dikumpulkan uang itu cukup untuk membayar ke bank. Nah, saudara-saudara, 1 tahun berjalan, semuanya berjalan dengan lancar. Tapi tahun yang kedua, ada beberapa orang yang tidak bersedia lagi untuk memberikan donatur, memberikan uangnya setiap bulan. Akhirnya kredit macet. Pendeta ini tidak bisa membayar. Lalu kemudian sudah beberapa lama dia tidak pernah membayar kreditnya. Lalu dia didatangi oleh petugas dari bank. Terus kemudian dia dipanggil untuk bertemu dengan direktur bank. Nah, direktur bank ini kebetulan juga adalah seorang Kristen. Lalu kemudian dia datang, dia ketemu dengan direktur bank. Direktur bank itu marah-marah karena dia tidak bayar. Lalu direktur bank ini mengatakan bahwa kalau Bapak tidak bayar, saya akan masukkan Bapak ke dalam penjara. Wah, dia bingung sekali, saudara. Ini adalah suatu beban. Jadi dia berdoa, dia pulang, sampai di rumah dia berdoa kepada Tuhan, dia berpuasa 3 hari, saudara. 3 hari dia berdoa, puasa, dia tidak makan dan tidak minum sama sekali. Terus kemudian waktu dia berdoa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum di dalam kamarnya dengan stres, depresi, saudara-saudara, kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus itu bilang sama dia begini, kamu pergi
kepada direktur bank itu, bilang sama dia, apakah kalau kamu mati, kamu akan bertemu dengan mamamu di surga? Ya, bilang itu saja. Nah, saudara-saudara, dia satu kali Tuhan Yesus ngomong sama dia seperti itu, dia langsung ingat, apakah kalau kamu akan bertemu dengan mamamu di surga? Itu kata-kata, saudara-saudara. Dia bingung, masa saya disuruh ngomong seperti itu? Ini kan urusannya urusan bank, tapi Tuhan suruh dia berbicara seperti itu. Nah, akhirnya dia dipanggil yang kedua kalinya. Waktu dia dipanggil yang kedua kalinya, terus kemudian dia ketemu dengan direktur bank itu, dia mau ngomong, mau bilang sama direktur bank, apakah kalau kamu mati, kamu akan bertemu dengan mamamu di surga? Gitu. Tapi dia takut, masa saya akan ngomong seperti itu? Ini kan aneh. Gitu ya. Terus kemudian akhirnya dia bilang sama direktur bank itu dengan kata yang lain. Dia tidak mengucapkan kata yang Tuhan Yesus suruh dia berbicara. Terus dia ambil Alkitab, dia bilang begini sama direktur bank, Pak Direktur, saya ingin memberitakan berita keselamatan kepada Bapak. Jadi dia tidak mengatakan apa yang Tuhan Yesus suruh katakan. Lalu kemudian direktur bank ini stop langsung omongannya. Stop. Tidak usah Pak Pendeta, tidak usah memberitakan kabar keselamatan kepada saya. Sebetulnya yang perlu, tapi Bapak Pendeta, karena Bapak Pendeta tidak bayar kredit di bank, jadi sekarang Bapak yang perlu diselamatkan. Sekarang pulang saja, keluar saja dari tempat ini. Kalau tidak bayar, akhirnya dia pulang. Cara pulang, udah kesal gitu. Dia berpikir, Tuhan suruh saya ngomong, kalau kamu mati, apakah kamu akan ketemu dengan mamamu di surga? Tuhan bilang itu, tapi saya bilang yang lain. Dia bilang gitu. Nah, saudara-saudara, akhirnya dia nekat. Yang ketiga kalinya ini dia datang kepada direktur bank, dia ketok pintunya. Direktur bank sudah jengkel sama dia, tapi dia pendeta ini dia bilang sama asistennya, saya mau bicara sekali lagi terakhir. Gitu. Lalu kemudian akhirnya diizinkan dia masuk. Lalu kemudian dia berdiri. Dia berdiri di depannya direktur itu. Dia mengucapkan apa yang Tuhan suruh katakan sama dia. Dia bilang ini, Pak Direktur, saya ingin mengatakan kepada Anda, apakah kalau Anda mati, Anda akan ketemu dengan ibumu di surga? Nah, saudara-saudara, waktu pendeta itu bilang seperti itu, direktur ini rebah, saudara. Jatuh dari kursinya, jatuh ke bawah, menangis meraung-raung, menangis lama sekali. Sampai pendeta ini dia heran, loh, kenapa ini? Kok saya cuma mengatakan begitu? Kok tiba-tiba dia jatuh, dia menangis? Saya mau beritakan tentang keselamatan, dia usir saya. Tapi sekarang saya bilang, apakah kamu akan bertemu dengan mamamu kalau engkau mati? Kemudian dia jatuh. Dia bingung sekali, saudara-saudara. Lama ini direktur ini di lantai itu menangis. Kira-kira sampai 1 jam. Lalu setelah selesai, direktur bank ini dia duduk kembali. Lalu dia bilang begini, dari mana Bapak tahu kata-kata itu? Pak Pendeta tahu itu kata-kata dari mana? Ya saya tidak tahu, saya hanya berdoa dan Tuhan Yesus suruh saya bicara seperti itu. Kenapa dengan perkataan itu? Katanya pendeta. Oh ternyata anak ini adalah anak manja, saudara-saudara. Jadi bapaknya itu sudah meninggal, ibunya yang urus dia dan dia anak tunggal. Dia disayang sekali sama mamanya. Mamanya orang yang Kristen taat. Ternyata mamanya itu kaya sekali dan mewariskan uang yang besar sekali kepada anak ini. Uangnya banyak sekali. Nah, waktu mamanya mau meninggal, mamanya mengingatkan anaknya ini karena anaknya ini suka main perempuan, suka main judi, suka mabuk. Mamanya susah sekali dengan anaknya ini. Jadi waktu dia mau meninggal, dia cuma bertanya satu kalimat saja kepada anak ini. Apakah kalau kamu mati, kamu akan ketemu dengan mama di surga? Itu saudara-saudara. Dan ternyata kalimat itu sangat mengacaukan pikirannya dia. Seumur hidupnya dia sering sekali terngiang-ngiang dengan kata itu. Dan kata itulah yang paling tepat dipergunakan oleh Tuhan Yesus untuk suruh pendeta ini ngomong dengan direktur itu sampai dia jatuh. Nah saudara-saudara, lalu kemudian direktur ini bilang, sekarang pimpin saya Pak dalam keselamatan. Ajarkan saya tentang ajaran Kristen bagaimana supaya saya diselamatkan. Akhirnya diajarkan oleh pendeta ini di ruangannya direktur itu. Setelah itu terus kemudian didoakan. Setelah didoakan,
Saudara-saudara, Pak Direktur ini bilang apa? Pak Pendeta, saya punya uang banyak. Pak Pendeta, sudah tidak usah lagi pikirkan utang Pak Pendeta. Saya bayarkan, sudah lunas. Sekarang Bapak keluar dengan hati yang penuh damai sejahtera. Karena utangnya Bapak sudah saya bayar, saya lunaskan. Wah, saudara-saudara, pendeta ini pulang dengan hati yang penuh sukacita. Itu namanya orang yang berdoa dengan energik. Dia berdoa dengan berpuasa. Tuhan kasih caranya supaya terlepas. Nah, mungkin ada saudara-saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, lalu kemudian saudara berpikir, saya juga sedang bermasalah dengan kredit mobil saya macet. Saya baru ngambil mobil untuk Grab, kredit saya macet, saya tidak bisa bayar. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Ya, yang saudara harus lakukan sekarang, saudara berdoa. Berdoa, berikan waktu untuk saudara berdoa setiap hari. Ambil waktu misalnya jam 10 malam sebelum tidur, setengah jam saudara berdoa kepada Tuhan, nyanyi, baca firman Tuhan, selalu saudara naikkan pokok doa saudara kepada Tuhan. Dan tiap hari saudara lakukan, bila perlu dengan berdoa seperti Pak Pendeta ini, akhirnya dia bisa mengatasi masalahnya. Dan saudara juga, saya percaya kalau saudara berdoa juga seperti itu, pasti saudara-saudara pasti akan ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, ada 3 doa energik adalah berdoa dengan iman. Yang kedua, berdoa dengan pergumulan. Yang ketiga, didoakan sampai dapat. Jangan berhenti. Jadi itu perkataannya itu continue. Jadi itu kita lakukan terus. Jangan baru 1 bulan tidak dapat, saudara sudah kecewa. Terus saja berdoa terus. Mungkin sampai 3 bulan, mungkin sampai 4 bulan. Pasti Tuhan akan memberikan jawabannya. Dan firman Tuhan mengatakan, doa orang yang benar seperti ini, kalau didoakan dengan yakin tadi, dengan energumene atau energik, sangat besar kuasanya, saudara ya. Pergunakan, gampang aja. Saudara tidak perlu uang, tidak perlu modal. Kalau saudara sebagai orang yang mau berdoa kepada Tuhan, saudara tidak perlu berdoa dengan mempersiapkan segala sesuatu. Dimanapun saudara berdoa, saudara bisa berdoa. Di hutan, di tengah laut, saudara bisa berdoa. Di kamar mandi ada gempa, saudara tidak bisa keluar, lalu saudara berdoa. Tuhan juga akan mendengarkan doa-doa saudara. Jadi kita berdoa dengan yakin. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-17, dikatakan begini, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3,5 tahun Elia ini dijadikan contoh oleh Yakobus ini. Dia bilang Elia berdoa supaya tidak turun hujan 3,5 tahun dan tidak turun hujan. Dan waktu dia berdoa supaya turun hujan, setelah 3,5 tahun, 7 kali dia berdoa. Bukan 1 kali. Bukan dia berdoa sama Tuhan turunkan hujan, langsung hujan turun. Lagi yang kedua, Tuhan turunkan hujan, baru Tuhan turunkan hujan. Tidak, sampai 7 kali dia berdoa, baru kemudian akhirnya hujan itu turun dan kemudian membasahi bumi pada waktu itu setelah kekeringan selama 3,5 tahun. Nah, saudara-saudara, dari renungan firman Tuhan siraman rohani pada malam hari ini, baiklah kita sekarang mulai menggunakan kesempatan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Saya akan mendoakan saudara-saudara. Kita akan menaikkan sebuah lagu, saudara-saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kalau ada saudara-saudara yang mau didoakan, siapkan hati saudara. Saya akan mendoakan saudara-saudara. Saudara boleh mengangkat tangan saudara, tangan kanan saudara, lalu tangan kiri saudara ditumpangkan di dada saudara atau di tempat yang sakit. Kalau saudara sakit, tumpangkan di tempat yang sakit, di kepala kalau ada pusingnya. Kalau saudara kolesterol barangkali sambil minum vitamin, saudara-saudara pegang juga tempat-tempat yang sakit, lalu saudara berdoa kepada Tuhan. Dan kita doakan supaya Tuhan menyembuhkan saudara. Mari kita menaikkan pujian ini, Saat Ku Tak Melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini setelah kami bersama-sama mempelajari firman Tuhan, saya mau berdoa buat sahabat-sahabat doa yang sedang berdoa dan berharap kepada Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit di rumah sakit, mungkin kena COVID-19, atau mungkin ada yang di rumah sakit yang sakit yang lainnya, atau barangkali ada yang di rumah yang sedang sakit dan sedang mengangkat tangannya yang kanan dan tangan kirinya menumpangkan di tempat yang sakit. Sekarang saya berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa kesembuhan menyembuhkan semua orang yang sakit. Sakit apa saja. Ada yang sakit tumor, ada yang sakit pencernaan, ada yang sakit asam lambung, ada yang kepalanya pusing, ada yang kena COVID-19, ada yang sakit kakinya, dan macam-macam sekali Tuhan. Saya doakan pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Saya juga berdoa kalau ada orang-orang yang sekarang sedang menghadapi masalah yang berat dan dia belajar untuk berdoa. Mungkin berdoa karena di PHK, mungkin berdoa karena sudah tidak ada makanan, mungkin berdoa karena sudah tidak ada uang, mungkin berdoa karena sudah putus harapannya melihat masa depan yang akan terjadi. Saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan bekerja dalam hidup mereka, sehingga Tuhan memberikan pertolongan apa saja. Cara-cara Tuhan adalah cara-cara yang unik. Cara-cara Tuhan kadang-kadang cara-cara yang tidak bisa kami pikirkan. Sama seperti pendeta di India itu, yang Tuhan suruh berbicara dengan perkataan yang sangat aneh, tapi itulah yang sangat dibutuhkan pada waktu itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat doa-doa kami ini. Saya percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sekarang kami berdoa buat negara dan bangsa Republik Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tertinggi sampai terendah, tim medis yang sedang menangani COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya mereka dapat mengatasi dengan baik, menemukan obatnya, menemukan vaksinnya, sehingga orang Indonesia bisa hidup dengan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kiranya juga kami berdoa buat Provinsi Bali, tempat kami tinggal dan bekerja. Kami berdoa buat Bapak Gubernur Koster yang memimpin menjadi pucuk pimpinan dengan jajarannya. Kiranya Tuhan jaga dan lindungi mereka supaya tidak ada yang sakit, dan Tuhan memberikan hikmat dan marifat dari surga untuk menangani masalah COVID-19 supaya dapat diselesaikan dengan baik di Provinsi Bali ini. Tuhan memberkati rumah tangga ini, Pak Koster, Ibu Koster, anak-anaknya. Tuhan juga memberkati Pulau Bali ini Tuhan, dengan berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Dan sekarang kami akan beristirahat malam hari ini, akan tidur. Tuhan jaga dan lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, marilah angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat malam saudara-saudara, kita ketemu lagi besok jam 8. Tuhan memberkati.